Temanya hari ini adalah tentang meja yang tersedia, ya. Kalau Anda bicara meja, itu saya mau kasih gambaran seperti ini, saudara-saudari. Kalau Anda ada undangan, ini hanya gambaran doang ya, bukannya artinya mau merendahkan atau apa. Enggak, kalau Anda ada undangan, terus undangan pernikahan misalkan ya, ada undangan yang dibilang prasmanan. Kalau prasmanan, gimana? Anda ngambil sendiri, gitu ya. Kalau prasmanan Anda ngambil sendiri nih, kayak begini gitu ya. Untung bukan foto Anda, gitu kan. Jadi kita ngambil sendiri, datang ngambil sendiri, gitu kan. Betul ya? Berdiri, kadang-kadang berebutan, gitu ya. Berebutan. Tetapi kalau ada undangan disebut makan meja, ya, nah, Anda harus datang tepat waktu, dan kalau bisa pulang setelah semua selesai. Benar nggak? Ya, kalau prasmanan Anda datang kapan pun boleh. Kalau datang paling akhir, makanan udah habis, gitu ya. Kalau datang lebih awal, makanan belum dibuka, nggak boleh dimulai dulu, gitu. Tetapi kalau makan meja, Anda akan datang dengan wow, gambarannya seperti kayak begitu ya. Dan ada pelayan yang melayani Anda. Makanannya juga bukan ditaruh semua Anda pilih, tetapi datang satu-satu. Dan sudah disediakan yang terbaik, seolah-olah kayak begitu, ya. Jadi Anda tahu bahwa antara meja dan prasmanan itu adalah kalau makan meja yang diundang hanya terbatas orang-orang tertentu, ya kan? Ya, jadi orang-orang dekat aja nih, maka ada undangan makan meja. Jadi kalau yang diundang tuh ya terbatas, yang deket gitu ya, keluarga deket, teman deket gitu. Tetapi kalau prasmanan Anda bisa undang semua, tetangga gitu ya, dan DLL gitu. Ya, tapi walaupun prasmanan, biasa kalau Anda ke pesta pernikahan ya saudara, ada kalau prasmanan tetap adanya meja yang disediakan, benar nggak? Tetapi ditulis khusus keluarga, orang-orang yang dekat aja. Jadi kalau bicara meja itu bicara tentang suatu kedekatan. Anda bicara undangan. Kalau sesuatu yang bicara meja adalah undangan, dan yang diundang adalah orang-orang yang memiliki kedekatan, memiliki hubungan dengan Tuhan, saudari. Jadi, ketika kita bicara ya meja yang tersedia dari Tuhan, ini suatu undangan. Dan undangan bagi mereka yang mau dekat sama Tuhan, yang mau merasa memiliki hubungan dekat dengan Tuhan. Kadang kalau kita baca Alkitab, kadang kita nggak sadar, kita nggak tahu, saudari. Ya, kita nggak tahu apa yang terjadi, tetapi hari ini Tuhan kasih tahu, dan paling enggak kita punya gambaran nih, sehingga kita tahu apa yang Tuhan sediakan. Karena saya katakan ya dalam flyer, cara yang paling ampuh buat iblis mencuri dari kita, cara paling ampuh menurut saya adalah ketidaktahuan. Karena ketika kita tidak tahu, maka kita nggak pernah merasa memiliki, nggak merasa mempunyai, dan nggak pernah mau menikmati. Kita bilang, oh, apa iya udah diberikan sama Tuhan? Karena kita nggak tahu, saudari. Ya, jadi jangan sampai Anda nggak tahu. Hari ini kita belajar, bukan belajar, tetapi buat saya adalah suatu pewahyuan. Ya, biar Tuhan ngomong lewat pewahyuan-pewahyuan yang Tuhan berikan kepada ini. Kalau Anda tangkap pewahyuan itu artinya begini, kalau Anda buka hati, maka itu jatuh di hati Anda yang subur, itu akan menghidupkan kita, akan kita ingat. Ya. Nah, saya katakan pewahyuan, ada 5 paling tidak meja yang Tuhan sediakan buat dia. Pertama, meja yang pertama ya adalah meja komunion. Ya, katakan sama-sama, komunion, ya, perjamuan kudus, saudari. Jadi kalau Anda lihat perjamuan kudus, di situ disebut adalah dalam Yohanes 6 misalkan ya, 56 ayat 57 yang kita mau ambil, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, saudari. Jadi meja komunion adalah ketika kita bersatu dengan Tuhan, karena siapa yang makan dagingku dan minum darahku tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Apa yang terjadi di meja komunion ini adalah suatu kesatuan dengan Yesus. Ini seperti gambaran Anda ranting ditanam, dicangkok ke pokok pohon. Ya. Nah, ketika Anda menerima meja komunion ini, saudari, Anda sesungguhnya sedang dihidupkan oleh aku. Akunya siapa? Yesus. Nah, pertanyaannya, sering nggak Anda pikir, oh kalau saya dihidupkan oleh Yesus, artinya udah saya luar biasa, saya akan punya kuasa mujizat. Anda sering pikir begitu?
Benar, saudara-saudari. Tetapi sebelum sampai kepada kuasa mujizat, Anda harus tahu dulu siapa diri kita. Nah, oleh sebab itu, di meja komunion ini, saudara, Anda mulai diberikan, dihidupkan dengan status Yesus. Jadi hidup oleh aku dimulai bukan dengan pergerakan, bukan dengan mujizat, tetapi dengan menyadari siapa saya. Dan siapa saya di dalam kesatuan dengan Yesus. Kalau oleh sebab itu saya katakan hidup oleh aku adalah dihidupkan oleh status Yesus. Yesus orang benar nggak? Yesus orang kudus nggak? Anda satu dengan yang kudus. Maka Anda adalah orang kudus. Anda satu dengan orang yang paling benar. Maka Anda adalah orang yang benar. Maka doa Anda pun, doa orang benar besar kuasanya. Ketika kita nggak menyadari, Anda nggak bakal yakin doa kita itu besar kuasanya nggak sampai Anda yakin Anda satu dengan Yesus. Karena firman Tuhan Yakobus katakan doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Yang diragukan orang, saya orang benar nggak ya? Karena mereka melihat diri mereka bukan melihat pada kesatuan. Mereka melihat pada status mereka karena perbuatan mereka, bukan pada status yang Yesus berikan. Karena Yesus bilang, dihidupkan oleh aku. Anda yang sudah terima Yesus, saudari, Anda pertama kali diundang ke meja komunion. Meja perjamuan kudus. Meja kesatuan dengan dia. Anda dicangkokkan, sekarang orang bukan melihat ranting lagi. Orang akan melihat pohonnya. Rantingnya mungkin kurus, rantingnya mungkin belum berbuah, rantingnya belum berbunga, rantingnya belum berdaun. Tetapi ketika ranting itu nempel di pokok pohon yang luar biasa, maka orang melihat pohonnya, bukan rantingnya. Orang akan sebut pohon mangga, bukan ranting mangga. Benar kan? Jadi mulailah mengerti hal ini. Anda sudah diundang, tetapi ketika kita nggak mau menikmati undangan itu, apa benefitnya dari undangan itu, maka itu nggak akan jadi apa-apanya. Hanya sekedar ritual, hanya kita mengikuti hal yang sudah kebiasaan. Anda tahu kebiasaan adalah membuat kita jadi lumpuh. Kita nggak sadar ada kuasanya. Saudara-saudari, ketika kita menerima perjamuan kudus, bukan untuk supaya, kadang banyak orang begini, saya nggak mau menerima perjamuan kudus dulu, saya berbuat dosa, saya nggak layak. Saudara, perjamuan kudus adalah meja komunion yang membuat Anda menerima status Yesus. Anda memang gak layak, tetapi ketika Anda menerima perjamuan kudus, Anda mulai jadi dilayakkan. Anda bukan orang benar, tetapi ketika Anda menerima perjamuan kudus, maka Anda menjadi orang benar. Dan itu Anda terima terus supaya menyadarkan diri kita bahwa saya orang benar, saya orang benar. Jadi ketika Anda menerima perjamuan kudus, hal yang harus Anda ingat adalah, saya satu dengan Yesus, maka sekarang status Yesus adalah status saya. Amin? Karena Anda mulai disadarkan, saya ada kesatuan, saya tinggal di dalam Yesus. Nah, itu yang pertama. Tetapi, tujuan Tuhan, nih, suatu hubungan, saudara-saudari, kalau Anda berhubungan dengan benar, dengan misalkan orang tua dengan anak, apakah ada syarat buat anak tersebut baru disebut anak atau orang tua baru berlaku baik? Nggak ada. Benar kan? Tetapi suatu hubungan baik antara bapak ibu orang tua dengan anak, itu hasilnya akan mengubahkan anaknya. Itu hubungan yang benar. Kita dengan Tuhan bukannya hubungan agamawi, tapi hubungan yang hidup, saudara. Jadi ketika Tuhan melakukan kebaikan, bahwa Anda sekarang diperlakukan berdasarkan dia, status dia, ada tujuannya supaya kita berubah. Nah, ini juga meja yang Tuhan sediakan bukan hanya sia-sia tanpa tujuan. Ada tujuannya Tuhan mau supaya kita berubah. Perubahan apa yang Tuhan inginkan ketika kita menerima itu? Yaitu mengasihi Tuhan, saudara. Kenapa? Karena tubuh dan darahnya diberikan kepada kita dengan pengorbanan yang paling besar. Yang tadi kita katakan, nyanyikan, belum pernah ada kasih seperti ini. Dia terima Anda, kekurangan Anda, dengan harganya adalah diri dia, korban dia. Dan ketika firman Tuhan dalam 1 Yohanes 2, saudara katakan, bukti kita mengasihi Tuhan adalah melakukan firman-Nya. Bukannya kita sempurna, tetapi kita mau melakukan firman-Nya, saudara. Dunia akan melihat
orang berdasarkan, wah dia melakukan penggalian. Tetapi Tuhan melihat hati kita. Kesungguhan kita. Sama aja kayak anak-anak kecil, baru 4 tahun, balita. Dia punya niat hati membantu orang tuanya. Mau nyapu halaman, mau ngepel di rumah. Hasilnya bagus nggak? Enggak. Enggak sesuai standar yang kita mau. Tetapi orang tuanya pun tetap senang, tetap terima. Ini anak udah ngerti luar biasa. Benar ya? Jadi jangan tunggu ataupun menantikan saya mampu, saya bisa, tetapi hati kita. Karena dari dalam hatimu terpancar aliran-aliran air kehidupan. Kehidupan kita bukan dimulai dengan apa yang saya tunjukkan, tetapi apa yang di dalam saya mau tundukkan. Amin? Jadi ingat, kehidupan kita bukan tentang sesuatu yang kita tunjukkan, tetapi apa yang kita bisa tundukkan di dalam hati kita. Oleh sebab itu, jangan nunjuk-nunjuk orang. Ya kan? Kalau nunjuk orang, lu kayak begini, lu kayak begitu. Tetapi mulai, tundukkan diri kita di hadapan tangan Tuhan yang kuat. Maka kita akan melihat kuasanya, saudara. Tundukkan hati kita. Pada hari ini, jika engkau mendengarkan suaranya, jangan keraskan hatimu. Tundukkan hati kita. Amin. Jadi meja pertama adalah meja komunion. Nah, meja yang kedua, saudara-saudari, ya, ini kita ngelihat. Meja roti sajian. Dalam bahasa Ibrani-nya, lechem halpanim, saudara-saudari. Ya, ini ada di mana? Di ruang kudus, ruang suci, bait Allah. Sebelum Anda masuk ke ruang Maha Kudus, yang dulu dalam zaman Musa, di depan tabernakel, tabut perjanjian, ada tirai yang tebal, di depannya itu ada 3, 1 kandel mas, kemudian ada ukupan, dan di sampingnya ada meja roti sajian. Ya, dan di dalam firman Tuhan dikatakan ini dalam Keluaran, saudara-saudari, Keluaran 25 ayat 30, saya pakai bahasa Indonesia sehari-hari, ya. Meja itu harus ditaruh di depan peti perjanjian. Peti perjanjian itu tabernakel yang ada kerubim tuh, ya. Yang Anda sering ngelihat kan, ada kerubim tuh ya. Ada kerubim itu mercy seat. Tata kasih karunia. Kalau di bahasa aslinya tata kasih karunia. Gitu, ya. Kalau kita bilang tabut perdamaian, tetapi bahasa aslinya tata kasih karunia, mercy seat, ya. Harus ditaruh di depan itu. Jadi ini tata kasih karunia, mercy seat, di depannya korban bakaran, di sininya, di sampingnya meja ukupan, tadi meja roti sajian, di sininya kandil emas, saudara-saudari. Ya, Anda saya kasih gambaran, kita nggak belajarin itu, tetapi arti ada di depan situ. Ya. Nah, apa yang kita mau ngelihat tentang meja ini, saudara-saudari? Ya. Nah, kita harus ngelihat dulu terjemah bahasa aslinya. Karena apa? Karena ini kurang memperlihatkan, kita nggak punya gambaran roti sajian seolah sesuatu yang kita sajikan. Nah, ini bicara tentang Yesus, tapi kita ngelihat dulu bahasa aslinya itu roti sajian lechem hapanim. Lechem itu kayak Bethlehem, roti artinya. Bethlehem kan rumah roti, tapi hapanim itu artinya hadirat yang datang dengan wajahnya. Gitu, saudara. Ya, Anda ngerti? Jadi meja roti sajian bicara tentang kehadiran Tuhan yang memperlihatkan wajahnya. Di dalam tradisi orang-orang Yahudi dan juga bukan tradisi orang Yahudi, tapi di dalam Alkitab, ketika Allah mengarahkan wajahnya kepada kita, artinya dia memberikan perkenanan. Jadi meja roti sajian itu sudah ada, selalu ada di depan dia. Dan apalagi sekarang juga tabutnya ini sudah tirainya sudah terbelah. Jadi Anda selalu langsung mendapatkan kemurahan Tuhan, saudara. Meja roti sajian bicara kehadiran Tuhan. Sadarkah kita bahwa Tuhan selalu hadir di hidup kita? Kadang kepekaan kita, kesadaran kita adalah bukannya kehadiran Tuhan. Saya berusaha melatih hari-hari ini. Saya ngomong sama istri saya, yang paling dekat sama istri saya kan, gitu ya. Yang paling gampang setuju gak istri saya? Jadi paling banyak ngomong gitu ya. Yuk, saya bilang begini, yuk kita jangan setiap hari hanya menghadapi kesibukan, hanya harus lakukan ini dan itu. Jangan ngambil keputusan berdasarkan kesibukan. Mulai sadari kehadiran Tuhan.
Ketika kita menyadari kehadiran Tuhan, maka kita mulai, Tuhan, Engkau mau apa? Kalau kita nggak biasakan, nggak bisa. Nah, istri saya tipenya adalah orang yang satu arah. Kalau dia melakukan sesuatu, kalau dia masak, dia lupa segala sesuatu. Kalau dia nonton, dia lupa segala sesuatu, gitu ya. Pokoknya kalau dia ngajar, dia lupa segala sesuatu. Jadi satu arah aja, gitu ya. Oleh sebab itu, kalau saya enggak, kalau saya jadi lakukan sesuatu, saya bisa mikir yang lain, gitu ya. Jadi bisa sadar gitu. Saya bilang, yuk kita cari cara bagaimana. Saya bilang, coba kamu pasang timer tiap 20 menit, timer itu bunyi, hanya menyadarkan, iya, ingat Tuhan, Allah hadir. Karena kadang-kadang manusia itu adalah makhluk yang habit, kebiasaan-kebiasaan. Semakin kita biasa menyadari kehadiran Tuhan, akan membuat jiwa kita semakin tenang. Akan membuat Tuhan semakin bisa bekerja, saudara. Karena ketidaksadaran itulah yang membuat kita panik, seolah-olah kita nggak memiliki dan nggak menyadari ada dia, saudara. Oke, jadi balik ke sini, saudara. Kehadiran Tuhan itu adalah suatu undangan untuk Anda sadari. Apakah Tuhan sudah ada? Ada. Meja roti sajian sudah ada, saudara. Dan apa yang terjadi di meja roti sajian adalah Anda diberikan perkenanan, kemurahan. Benar kan ya? Anda diberikan perkenanan, kemurahan. Nah, berdasarkan kesetiaan Tuhan. Kenapa? Karena Anda ngelihat di sini bahwa meja itu harus ditaruh di depan peti perjanjian. Peti perjanjian itu yang saya bilang tadi, tabernakel, mercy seat, tutup perdamaian. Tutup perdamaian, Anda diperdamaikan karena Tuhan setia sampai mati. Kalau Anda lihat kan bahwa tutup perdamaian itu ya, dia bawahnya ada kotak lagi diisi oleh 10 perintah Allah. Terus kemudian ada Aaron Bab gitu ya. Apa itu tongkat Aaron gitu kan ya. Terus ada lagi mana? Itu semua melambangkan pemberontakan kita. Tetapi ditutupin di atas mercy seat karena kesetiaan Tuhan, dia mati buat kita untuk menebus setiap pemberontakan dosa kita. Jadi dengan kata lain, Anda tuh harus sadar bahwa ketika Allah mengarahkan wajahnya kepada Anda untuk memberikan perkenanan, kan sering kita kan doa berkat, kiranya Allah mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, sukacita, kebenangan, keberhasilan, whatever. Tetapi dasarnya dari Allah mengarahkan wajahnya kepada kita. Anda harus sadar, itu bukan karena kita layak, tetapi karena Allah setia. Dia mati buat kita, saudari. Amin? Jangan sekedar amin. Anda tahu bahwa ketika kita ngerti ini, maka Anda akan tenang dan percaya bahwa ketika kita berdoa, Yesus ngomong begini di dalam Yohanes 14:34, 13-14, Yohanes 14, apa saja yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya engkau Bapa dipermuliakan dalam anak. Jika kamu minta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Ada syarat-syarat lain nggak? Kamu harus jadi baik. Kamu harus berjanji A dan B, C. Nggak ada, saudara. Anda tahu kenapa Yesus ngomong begini? Karena Anda datang bukannya di pelataran. Kalau nanti Anda tahu tentang kemah suci, pelataran itu adalah buat orang-orang yang belum ditebus. Karena darah belum dicurahkan. Tetapi di dalam yang ada 3 benda ini tadi ya, ada kandil emas, ada meja ukupan, ya, ada roti sajian, itu buat orang-orang yang sudah ditebus, saudara. Jadi ketika Anda datang kepada Allah, saudara, itu bukan dengan kelayakan Anda. Ketika Anda minta kepada Bapa di dalam nama Yesus, Anda minta di dalam nama apa? Nama kesetiaan Tuhan. Allah yang setia, Tuhan yang setia sampai mati. Saudara, nggak ada sesuatu yang dia syaratkan. Jadi, begini saudara, Anda mulai tangkap suatu wahyu-wahyu yang bisa bicara sendiri kepada Anda. Ya, kepada Anda, buat saya adalah begini, ketika saya mulai berdoa, saya percaya ini. Mudah apa susah? Mudah sekali. Kalau susah, nggak banyak orang yang bisa. Tapi mudah. Yang bikin susah apa? Yang bikin susah adalah iblis. Supaya kita nggak ngerti. Oh, enak amat. Kalau gitu saya bisa minta apa aja. Ingat, saudara-saudari. Lihat. Supaya Bapa dipermuliakan. Saudara,
Supaya Bapa dipermuliakan. Anda tahu Bapa dipermuliakan bagaimana? Bapa dipermuliakan bagaimana? Yesus berdoa kan? Yohanes 17, aku berdoa supaya ketika Yesus sudah mau mati di salib, dia memberikan diri, supaya mereka satu. Sama seperti aku dan engkau adalah satu. Saudara, ini pun Anda bisa melihat. Lihat meja roti sajian, terdiri dari berapa roti, Bunda? 6 masing-masing. Jadi 12. Bicara 12 suku bangsa Israel. Bukannya pribadi sendiri. Yang ketika kamu minta apapun juga dalam namaku, adalah demi kesatuan, kebersamaan. Bukan keegoisan. Karena Bapa dipermuliakan ketika kita bersatu. Hari-hari ini banyak dari kita lebih mementingkan ego kita. Sehingga nggak ada kesatuan, saudari. Tujuan Tuhan adalah supaya Dia memberikan kehadirannya, keperkenanannya, kita diperlakukan karena kesetiaan Tuhan, agar kita berubah. Kita mulai memikirkan orang lain. Kita mulai menghargai orang lain. Kita mulai mengutamakan kepentingan bersama. Sebagaimana juga diperlihatkan dalam lambang meja roti sajian, Lechem Hapanim ini, saudara-saudari. Ada 12 roti yang selalu hadir. Ini selalu harus ada. Selalu ada, saudara. Harus hadir di bait Allah ini. Setiap hari diganti, tapi harus ada. Jadi Anda harus mulai, artinya Tuhan sangat menyukai kesatuan. Bukan keegoisan. Apa yang kita minta pun bukan tentang egois. Karena banyak sekali yang kita minta justru menyusahkan orang lain. Makanya kita nggak didengar sama Tuhan. Bukan nggak didengar, karena Tuhan nggak bisa mewujudkan doa seperti itu. Karena kesetiaan Tuhan dasarnya adalah bukan karena dia egois, dasarnya adalah karena dia mengasihi. Kasih nggak mungkin egois, kan? Mulai berdoalah bagi kesatuan keluarga demi keluarga. Walaupun kita diperlakukan nggak benar, walaupun kita diperlakukan nggak adil, saudari, tetapi Anda adalah pembawa damai. Dalam khotbah bahagia Yesus bilang apa? Berbahagialah mereka yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Anda adalah anak-anak Allah. Anda adalah pembawa damai. Jangan gebesarkan ego kita, karena tujuan Tuhan memberikan kemurahan pada Anda bukan sekedar kita bisa nikmati, kita bisa jadi lebih kaya, bisa jadi lebih hebat, bukan supaya Anda menjadi pembeda. Di mana ada Anda, orang suka karena ada ketenangan, ada kedamaian. Bukan kesombongan, saudari. Amin ya? Jadi Tuhan tuh baik, dia nggak tuntut dulu Anda itu jadi orang yang benar, tapi dia tunjukkan dulu kasih setianya kepada kita, kebenaran kepada kita, maka kita mau berubah. Ya, tetapi inilah kalau kita ngerti, kita tahu isi hati Tuhan. Oke ya, saudara-saudari. Jadi yang pertama, meja komuni, bicara kesatuan. Tujuannya supaya Anda bisa mengasihi Tuhan dengan melakukan firman. Meja kedua adalah Lechem Hapanim, meja roti sajian. Itu bicara Anda menikmati kehadiran Tuhan. Sajiannya adalah kehadiran Tuhan. Sajiannya ya. Kemudian Anda juga diharapkan berubah. Karena kemurahan Tuhan mengalir, Anda berubah. Tujuannya adalah kita berubah supaya kita harmonis dengan orang lain. Ya, saling menghargai, saling membutuhkan, utamakan tentang kepentingan bersama, bukan kepentingan diri sendiri. Katakan amin. Nah, Anda nggak merasa tertuduh kan? Kita masih belum itu, nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa. Tetapi ini 2, oke? Jadi sekarang kita masuk yang ketiga. Tapi jangan lupa yang ke-1, yang kedua, ya. Yang ketiga adalah meja pemeliharaan. Saudara-saudari, ini ada di dalam Mazmur yang terkenal. Mazmur 23, ya. Ayat 5 dikatakan, engkau menyediakan perjamuan. Tapi kata bahasa aslinya adalah table, meja. Jadi meja perjamuan bagiku, ya. Di hadapan lawan-lawanku, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah, saudara-saudari. Di hadapan musuh-musuh kita, di hadapan para musuh, di hadapan masalah kita, problem kita, di hadapan tekanan-tekanan, sadarkah kita ada meja yang Tuhan sediakan, yaitu meja pemeliharaan, meja perjamuan buat memelihara Anda, saudara.
Apa yang kita dapat? Apa menunya apa? Pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Kan di hadapan musuh loh, di hadapan pertempuran. Anda ngelihat kan gambarnya ini, ada di Mesir, ada Mesiu, ada asap, api, segala saudara-saudari. Tetapi di situ ada meja perjamuan. Bukan meja yang asal-asalan, meja perjamuan, saudara-saudari. Ya, menunya pemeliharaan dan perlindungan. Sehingga Anda dan saya dituntun, dibela, dipelihara oleh siapa? Engkau. Engkaunya di sini Mazmur 23 bicara apa? Gembala. Tuhanlah. Mazmur 23 ayat 1 dimulai, Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ya kan? Jadi Anda akan melihat bentuk pemeliharaan Tuhan adalah bukannya, oh Anda dapat uang, makan selalu tersedia, tetapi Anda akan dituntun. Anda akan dibela. Anda akan dipelihara sama Tuhan. Menghadapi setiap masalah. Sebab itu jangan menghadapi masalah hanya melihat kemampuan kita. Ada campur tangan Tuhan. Kalau melihat kemampuan kita, akhirnya kita akan melihat, udahlah, nggak mungkin beres. Udahlah, kita mudah putus asa. Juga di dalam pertempuran kita melawan iblis, saudara-saudari, jangan melihat kepada kemampuan kita doang. Waduh, udahlah, penyakit ini nggak bisa sembuh, udah bagaimana? Udah nggak perlu. Enggak, saudara. Ada campur tangan Tuhan. Karena Tuhan akan pelihara tubuh Anda, jiwa Anda, ya, sempurna adanya. Lewat apa? Kadang nggak langsung, tetapi Anda dituntun, dibela, dipelihara oleh Gembala Agung Anda, saudari. Dan menariknya, saudari, adalah begini, saudari. Di dalam Mazmur dikatakan begini, Tuhan menjaga engkau dari segala bahaya, Tuhan menjaga nyawamu, dia tuh ya, dari bara bahaya berbicara tentang tubuh, nyawa bicara tentang jiwa kita. Tuhan akan menjaga keluar masukmu. Itu bicara Mazmur 23, Tuhan menjaga keluar masukmu, kita sebagai domba. Dia menuntun aku ke air yang tenang, saudara. Iya kan? Dia menjaga keluar masuk kita itu, domba-domba itu harus dituntun keluar masuknya ke dalam pintu pemeliharaan dari Tuhan, dari gembalanya. Jadi ini bicara Mazmur 21 pun sama kayak Mazmur 23, Tuhan sebagai gembala kita, maka dia akan jaga Anda, dia akan juga melindungi nyawa Anda, dan juga akan menuntun Anda keluar masuk, sehingga hidup Anda dituntun, dibela, karena ketika Anda keluar masuk ada bahaya, dia yang akan membela Anda dengan tongkat dan gadanya. Benar? Terus belum selesai nih di ayat di atas. Anda ngelihat, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Ada yang pikir, oh kalau diurapi minyak, artinya kita orang diurapan. Benar, kita orang yang diurapi, saudara. Karena kita sudah menerima minyak yang baru. Tetapi kalau Anda ngelihat Alkitab, setiap orang yang diurapi, Daud diurapi, ya, mula-mula Saul diurapi, terus Daud diurapi, ya. Jadi kemudian mereka kemudian dijadikan raja. Kalau ketika dijadikan raja, buktinya adalah dengan mahkota. Dikasih mahkota, saudara-saudari. Benar nggak? Saul diurapi, baru jadi raja, dimahkotai. Daud diurapi, jadi raja, dimahkotai. Alkitab bilang, Anda pun diurapi. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Anda bukan hanya dilindungi, dijagai, dituntun, saudara-saudara, artinya dituntun, dipelihara, supaya apa? Supaya Anda menerima urapan di kepala Anda, dan Anda menerima mahkota. Benar kan? Pertanyaan saya, mahkota Anda, mahkotanya apa? Hah? Mahkota kemenangan, mahkota. Saudara, buat Tuhan bukan tentang itu. Itu kemenangan itu halnya kecil. Alkitab bilang begini, mahkota orang tua adalah anak cucu. Jadi, ketika Tuhan mengurapi Anda, dan ini praktikal dalam kehidupan kita, Anda terhubung dengan keturunan Anda, anak cucu. Jadi tuntunan pembelaan dan pemeliharaan Tuhan bukan hanya tentang buat kita, tetapi juga dikatakan, dahulu aku muda, dari Daud yang ngerti Tuhan sebagai gembala. Dahulu aku muda, sekarang aku sudah menjadi tua, tetapi tidak pernah aku melihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta roti, dan tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Daud yang ngomong tentang Mazmur 23 ini, dia tahu bahwa mahkota yang paling utama bagi dia adalah anak cucunya.
Jadi Tuhan pun mau seperti itu. Tuhan mau keturunan Anda, Dia mau tuntun Anda dan saya, ini pemeliharaan. Karena apa? Karena serangan itu sering datang kepada anak cucu kita. Iblis dari awal dia mau menghancurkan Musa, masing bayi. Dia menghancurkan bayi Yesus, saudari. Dia mau menghancurkan satu generasi. Anda ngelihat kan bagaimana bangsa Israel Holocaust mau dihancurkan satu generasi, satu bangsa. Iblis mau menghancurkan keturunan. Dia mau hancurkan keturunan daripada Adam dan Hawa. Kadang kita nggak sadar bahwa kita harus mengikuti tuntunan pemeliharaan Tuhan, tuntunan Tuhan supaya untuk anak cucu kita. Saudara-saudari, Tuhan mau anak-anak Anda berhasil, tetapi keberhasilan itu bukannya instan. Kita harus dengerin tuntunan pimpinan Tuhan. Lewat mana? Lewat firman. Anda baca Amsal, aduh banyak sekali nasihat-nasihat untuk kehidupan sehari-hari. Tetapi iblis akan membuat Anda terlalu sibuk, sehingga kita engage terhubungnya sama kesibukan, sama keterbatasan waktu. Waktu adalah pilihan, saudari. Mana yang Anda anggap lebih penting, itu yang Anda berikan waktu. Kalau kita anggap firman Tuhan lebih penting, dan itu memberikan tuntunan, itu membuat keturunan saya diberkatin, maka masa Anda nggak mau kasih waktu? Nggak mau kasih prioritas? Benar nggak? Ayo, bapak-bapak, jangan ibu-ibunya aja. Bapak-bapak juga. Ibu-ibu, jangan bapaknya aja. Ibunya juga. Ya kan? Kalau kita carousel, kebanyakan bapak-bapak. Ya, ibu-ibu juga harus semangat. Ya. Jadi, Tuhan punya tujuan, saudara-saudari. Tujuannya apa? Ya, memang ini nih ya, saudara-saudari, bahwa karena nggak langsung dituntun, kita nggak tahu dituntunnya kemana. Kita nggak tahu, oh benar nggak anak saya pasti berhasil? Kok keadaannya masih kayak begini? Maka sebenarnya ini adalah bicara Tuhan mau iman kita aktif, saudara-saudari. Karena nggak langsung terjadi. Kalau langsung terjadi, mah udah kita udah tenang lagi. Tapi belum berlangsung, kita masih bergumul. Pak, saya bahkan belum punya anak. Wow, tetap Anda harus, yang Tuhan lakukan adalah Anda harus tahu ada meja pemeliharaan Tuhan yang Tuhan sediakan untuk Anda supaya Anda bisa hidup dengan iman. Tujuannya adalah nanti supaya Anda dimahkotai. Anak cucu Anda hidup perkasa. Anda dituntun, dipelihara. Nggak langsung, nggak seketika. Oleh sebab itu Anda butuh iman percaya. Saudari, ya. Nah, tentang iman ini saya menarik. Ada satu hal yang kemarin saya tuh baru sadar. Bukan sadar ya. Jadi menjadi suatu hal yang membuat saya, wow ini benar ini. Ini dia benar. Kenapa saudara? Saya harus bagikan kepada Anda. Dengar nih ya. Ada seorang hamba Tuhan yang saya dengar begini. Iman bukan tentang melihat hasil. Dia bilang gitu. Kalau Anda melihat hasil, maka saya udah berdoa buat kesembuhan. Kok kenyataannya masih sakit. Dia bilang iman bukan tentang melihat hasil. Gitu. Iman akan bekerja, akan mulai aktif ketika kita taat pada firman doang. Kalau firman bilang, doakan orang sakit, tumpangin tangan orang sakit, kamu lakukan, itu iman. Hasil bukan tentang kita. Hasil adalah kamu ngelihat lagi, apa yang Tuhan janjikan, pasti digenapi, segera sempurna di muka bumi. Itu aja. Kapan segeranya, hari ini atau besok, bukan urusan saya. Itu janji Tuhan doang. Karena ketika kita mulai, aduh, kok belum sembuh, akhirnya ketika kita mau mendoakan orang, kita mulai bertanya, nanti saya doain sembuh apa enggak ya? Akhirnya Anda mulai enggak doain. Karena kita fokus pada hasil. Udah saya doain kali-kali kok nggak sembuh. Kita fokus pada hasil, kita akhirnya mulai mundur. Udahlah, kita bilang, nanti ya saya doain, doa di rumah aja. Gitu. Kita nggak mulai melakukan menumpangkan tangan kalau sang sakit. Saudara, semua yang kita lakukan itu Tuhan nggak suruh dari kekuatan kita, tetapi dari ketaatan kita. Tadi kita ingat, bukan tentang apa yang kita bisa tunjukkan, tapi apa yang kita bisa tundukkan. Kalau hasil kita berdoa, orang sembuh, kita sedang menunjukkan kehebatan kita. Tetapi kalau kita mau menundukkan hati kita, Tuhan, apapun yang kau suruh, aku mau lakukan, terlepas apapun hasilnya. Maka kita sedang menundukkan hati kita. Dan Tuhan mencari orang tersebut. Anda sedang mengaktifkan iman.
Jadi Anda ini jangan pikir kalau Anda belum lihat mujizat, iman Anda belum benar. Enggak. Kalau Anda mau taat mau firman, Anda sudah aktifkan iman Anda. Apapun kata Tuhan, apapun kata yang ditulis firman, kelihatan bodoh, Anda ikutin. Itu sudah mengaktifkan iman. Saya sudah berdoa Pak, buat orang sakit ini, tapi belum sembuh. Enggak penting, Anda terus berdoa. Taati firman, itu iman. Sudah aktif saudara. Amin. Nah, oke ya. Jadi ada hal-hal yang Tuhan tambahkan, saya harap kita tangkap. Yang pertama adalah meja komuni, yang kedua meja roti sajian, ya lehem panim, ketiga meja pemeliharaan. Yang keempat adalah meja raja. Katakan meja raja. Anda ngelihat ini ada itu hidangan, tapi di sebelahnya ada tongkat. Ini bicara adalah Mephiboset, saudara. Ya, waktu dalam 2 Samuel 8 ayat 7, ya 9 ayat 7, berkata Daud kepada Mephiboset, saudara, ya. Dikatakan, jangan takut sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu dan kau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Jadi Anda tahu ceritanya bahwa ketika Daud jadi raja, dan sebelum jadi raja, dia itu adalah pengawal daripada Saul, bahkan mantu. Dan Saul punya anak Yonatan. Lalu mereka dekat sekali, dan mereka bikin perjanjian. Ya, perjanjian setia. Saudara, jadi Daud akan memelihara keturunannya, dan juga Jonathan juga, dia akan pelihara Daud keturunannya juga. Tapi kemudian Jonathan mati, saudara. Ya. Dan sebab itu ketika Daud jadi raja, dia harus dia genapin. Dia cari keturunan Saul, dari keturunan anak Yonatan yang masih hidup. Ternyata ada satu, yaitu Mephiboset. Tetapi Mephiboset lumpuh. Karena ketika Saul perang, udah mau dikalahkan, Mephiboset masih kecil, dibawa, kemudian dia jatuh, bagaimana akhirnya kakinya lumpuh, timpang, saudara. Ya. Nah, jadi Daud cari, dia suruh Mephiboset datang, dan dia perlakukan berdasarkan bukan karena Mephiboset pahlawan yang perkasa, bukan Mephiboset yang lain, tetapi karena Mephiboset, karena Daud punya perjanjian dengan Jonathan. Sama kayak kita kan? Ya, Allah memperlakukan kita baik bukan karena kita hebat. Di hadapan Allah kita itu nggak ada apa-apanya. Tetapi karena Allah Bapa punya perjanjian dengan Yesus. Dan kita ini adalah keluar dari Yesus. Ya. Dan kemudian Anda bisa melihat di dalam selanjutnya 29:13, demikianlah Mephiboset diam di Yerusalem sebab ia tetap makan sehidangan. Dalam kata aslinya, makan satu meja dengan raja. Adapun kedua kakinya timpang. Kenapa disebut timpang? Karena ini bukan tentang kehebatan Mephiboset. Kenapa timpang? Karena ketika dia makan di meja, saudara-saudari, makan di meja dengan raja, maka dia ketutupan. Orang yang makan semeja dengan raja, saudara-saudari, itu adalah orang-orang yang dianggap penting dekat sama raja. Sebelumnya dia penting nggak? Enggak. Sekarang dia jadi orang melihat, orang nggak akan berani ketika menyebut orang-orang makan sehidangan dengan raja, nggak berani bilang, itu si timpang. Dulu disebut begitu. Itu si malang. Udah kakeknya mati, nggak jadi raja lagi, dia timpang lagi. Itu orang bisa panggil si malang, si timpang. Tapi ketika dia makan satu hidangan dengan raja, nggak ada yang berani lagi panggil dia si timpang, si malang. Akan disebut itu paling enggak sahabat raja. Saudara-saudari, dan itulah yang terjadi sama kita. Tapi kita kadang mengizinkan, Tuhan sudah menyediakan ini hidangan di hadap meja raja. Tapi kadang kita mengizinkan dunia menghina kita terus. Anda tahu ketika Anda diundang ke hadirat hidangan raja, itu orang-orang dekat tertentu aja. Dan Anda itu diundang. Nilai Anda bukan lagi tentang diri Anda. Orang akan melihat Anda adalah paling enggak sahabat raja. Tapi sekarang kita adalah anak raja. Bukan lagi sahabat. Tapi kita kadang mengizinkan dunia memberi nilai kita berdasarkan kemampuan kita. Kita merasa rendah diri. Kalau ketemu orang yang lebih hebat secara dunia,
ya, secara fisik lebih ganteng, lebih cantik, secara finansial lebih kaya, secara posisi lebih berotoritas, kita rendah diri. Saya begitu dulu, saudara-saudari. Dan perlu waktu untuk mulai mengubah pola pikir tersebut. Perlu waktu, ya. Karena yang paling tahu kejelekan kita hanya kita sendiri. Ya. Jadi terus saja merasa rendah diri, nggak selevel. Dan terus aja Tuhan kasih tahu, kamu itu memulai memberikan nilai kamu berdasarkan diri kamu. Sekarang harus bernilai berdasarkan diri Tuhan. Aku sahabat raja. Abraham aja begitu ditinggikan karena dia disebut sahabat Tuhan. Kita ini anak Tuhan. Lebih tinggi lagi. Jadi jangan rendah diri, saudara-saudari. Jangan nggak percaya diri. Kita sama. Secara dunia, fungsinya beda. It's okay. Satu level di dunia berikan beda. It's okay, nggak ada masalah. Tapi jangan itu yang kita berikan pada diri kita. Dunia mulai mengecilkan kita, it's okay. Tapi jangan kita mengecilkan diri kita, saudari. Karena Tuhan sudah berikan. Jadi ketika meja raja ini, saudara, bicara Yosafat, Mephiboset, bukan Yosafat. Mephiboset diberikan kasih karunia. Dia nggak lakukan apa-apa, dia nggak bisa apa-apa, tapi dikasihkan kemurahan. Itu kan kita kan? Jadi yang dialirkan adalah ditutupi kekurangannya. Tadi saya katakan, diberi nilai diri berdasarkan status raja, hubungannya dengan raja. Dan saat itu, Mephiboset akan dikenal. Ini orang sahabat dekat raja. Karena setiap hari dia makan satu meja dengan raja. Anda nggak akan mungkin makan di satu meja kalau nggak dipercaya, kalau nggak berguna, kalau nggak penting buat raja, saudari. Dan Tuhan kasih tahu ada meja dari raja, dari kerajaannya yang terbuka buat Anda dan saya. Dan itu adalah kasih karunia, bukan karena kita hebat. Tetapi tujuannya supaya apa? Saudara, saya percaya tujuannya begini loh. Kalau Anda mulai melihat, oh iya ya, bayangkan gambarin begini. Oh, Anda orang yang kita gembel, kita nggak bisa apa-apa, gitu ya. Kita orang yang cacat. Terus kemudian diangkat sama raja, enggak, kamu jadi teman aku, datang. Kita makan tiap hari. Karena aku punya hubungan dengan nenek moyang kamu, cerita kayak gitu ya. Hubungan nenek moyang aku itu punya hubungan baik, maka karena kamu keturunan dia, nenek moyang kamu itu, aku akan perlakukan kamu dengan baik. Jadi undanglah dia datang tiap hari, bahkan tinggal di situ. Makan dengan rajanya. Bagaimana Anda pikir orang tersebut? Orang tersebut kita gitu contohnya ya. Orang tersebut yang tadi adalah dia hanya misalkan cacat, orang yang rendah, yang nggak ada papanya. Kemudian diangkat tiba-tiba diundang tiap hari sama raja, makan sama raja. Bagaimana orang tersebut? Kita itu akan jadi bagaimana? Mulai berubah nggak? Kita mulai nggak? Kita mulai belajar sopan santun dalam kerajaan. Cara makan yang benar bagaimana? Sebelumnya kita makan pakai tangan, tapi dengan raja kita mulai enggak, gitu kan? Betul nggak? Artinya apa? Artinya Tuhan ketika Anda diberi kasih karunia, bukannya sekedar Anda mau menikmati lalu senang-senang, bukan. Tujuannya adalah Anda menjadi lebih baik, saudara-saudari. Anda mulai memperbaiki diri, Anda mulai meningkatkan diri di dalam apa? Kesetiaan. Kenapa saya tulis kesetiaan? Karena ini berhubungan dengan Mephiboset yang Tuhan tunjuk. Anda tahu apa yang dilakukan Mephiboset kemudian? Ketika Absalom, anaknya Daud, memberontak, dan Daud nggak mau berperang, dia lari dari Yerusalem, kerajaannya, Mephiboset malah tinggal di Yerusalem mensyukuri. Dia bilang apa? Dia bilang, ini saatnya Allah mengembalikan kerajaan bapakku, si Saul, kepadaku. Dia diberikan kasih karunia, tetapi dia nggak setia sama Daud. Itu yang terjadi sama Mephiboset. Dia nggak ada apa-apa, tetapi dia nggak setia. Ketika Daud di dalam keadaan tertekan, justru dia menyerang Daud, saudara. Dia nggak di pihak Daud. Ini bukti orang yang nggak setia. Oleh sebab itu kita belajar dari hal itu. Tujuan Tuhan memberikan kasih karunia adalah Anda mulai meningkatkan diri dalam kesetiaan. Kalau Anda tahu hari ini saya ada karena kemurahan Tuhan, jangan sekedar bisa nyanyi, tapi Anda mulai setia. Anda mulai setia hadir, Anda mulai setia hadir dalam ibadah, Anda mulai setia di dalam baca firman, Anda setia di dalam memberi. Karena Anda tahu kalau ada semua ini karena kasih karunia, tetapi jangan hanya sekedar ucapan. Kita mulai perbaiki diri. Saya nggak mengharapkan kembali Tuhan juga nggak mengharapkan kita sempurna langsung.
Tetapi kita terus memperbaiki diri, saudara-saudari. Meningkatkan diri kita dalam kesetiaan, di dalam pekerjaan, di dalam tingkah laku, di dalam kehidupan. Kita mulai belajar setia, saudara-saudari. Saya nggak bilang bahwa saya sudah setia, tetapi saya tahu ini Tuhan mau, karena semakin kita tahu kasih karunia, maka Paulus bilang, ya saudara-saudari, bahwa dari semua orang dia yang paling, dari semua orang dia paling berdosa. Tetapi dia katakan itu supaya kasih karunia Allah bekerja lebih lagi, maka dia paling giat. Dia mulai meningkatkan diri, saudara-saudari. Dan saya percaya juga Paulus berusaha dia menjadi orang yang setia. Yuk, kita udah menyadari kesetiaan Tuhan, kasih karunia Tuhan buat hidup kita. Tapi mulailah kita, sekarang kita makan diundang terus di kerajaan nih. Dalam satu kerajaan yang paling dibutuhkan adalah kesetiaan. Karena di dalam satu kerajaan ketika Anda pelihara orang-orang yang gak setia, Anda sedang memelihara musuh dalam selimut. Suatu kerajaan akan terbelah ketika akan menjadi bahaya ketika ada orang-orang yang gak setia. Maka orang-orang yang dekat di raja, yang diundang di dalam meja itu adalah orang-orang yang raja tahu dia setia. Oke ya? Amin? Jadi tujuan Tuhan adalah supaya kita setia. Yang kelima, saudara-saudari, adalah di dalam Kisah Para Rasul, meja pelayanan. Ya. Yang kelima ada meja pelayanan, dan ini dalam Kisah Para Rasul, dikatakan dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 2, berhubung, ini rasul-rasul, ya. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Walaupun istilah meja di sini adalah diakonia, memelihara orang-orang yang kekurangan, tetapi hubungannya dihubungkan dengan melalaikan firman. Jadi kemudian apa yang terjadi adalah mereka memilih 70 orang untuk melayani meja. Dan ketika mereka melayani meja, ada 70 orang melayani meja, maka rasul-rasul bisa konsentrasi melayani firman. Jadi 70 orang ini walaupun tidak langsung melayani firman, tetapi dia membantu supaya pelayanan firman jadi efektif. Benar nggak? Ya, jadi Anda bisa ngelihat ya, ketika Anda melayani meja dalam hal ini diakonia, tetapi sesungguhnya Anda membantu pelayanan firman. Walaupun tidak secara langsung. Ini yang terjadi dalam Kisah Para Rasul 6 ini, saudara. Karena itu, saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu untuk terkenal baik, penuh roh, hikmat, supaya kamu mengangkat mereka untuk tugas itu. Ya, jadi dipilih hanya 7 orang. Dari begitu banyak, waktu pertama yang bertobat kan 3.000 orang kan, paling nggak ada 3.000 orang. Kemudian udah bertumbuh lebih lagi kan, makin sibuk mereka, akhirnya yang dipilih 7. Benar kan? Jadi, hanya 7 yang dipilih untuk duduk di meja pelayanan. Yang kayak begini tuh, ya mulai ngatur sana-sini. Ini meja juga, saudara, yang Tuhan bukakan. Jadi, bicara apa sih kalau orang yang dipilih hanya 7 orang dari gitu banyak? Bicara kepercayaan. Karena pilih yang terkenal baik, penuh roh, dan berhikmat. Jadi yang bisa dipercaya. Ketika Anda meresponi meja pelayanan, itu bukan kehebatan kita, tetapi kepercayaan Tuhan buat Anda dan saya. Rasul Paulus katakan dalam 2 Korintus 4, oleh kemurahan Allah kami menerima pelayanan ini. Artinya apa? Oleh kepercayaan Tuhan, bukan karena kehebatan kami. Saudara, pelayanan bukan karena Anda hebat, saya sudah sanggup ini, salah itu. Enggak, karena Anda tahu, saya diundang, maka saya diberi kepercayaan. Pelayanan bukan karena kehebatan kita. Kalau kehebatan kita, maka Anda merasa semau-mau gua. Tetapi kalau kepercayaan, maka Anda harus mempertanggungjawabkan kepercayaan itu. Benar nggak? Kalau, gua hebat, udah gua semau-mau gua aja lakukan. Tapi kalau kepercayaan, saya harus belajar terus, bertanggung jawab. Kalau Anda dipercayakan, jadi pelayanan apapun juga, maka it's not about just your ability. Bukan hanya tentang kemampuan Anda dan saya, tetapi membangun mentalitas kita. Bagaimana kita mulai bertanggung jawab, saudara. Ya, dan ketika kita mulai bertanggung jawab, saudara, maka kenapa dikatakan terkenal baik, penuh roh dan hikmat? Apakah itu datang dari dia? Apakah yang dipilih? Tadi kan kita pelayanan itu bukan karena kehebatan Anda, tapi kenapa mereka ada 7 orang yang terkenal baik, penuh roh dan hikmat? Ini bicara mereka dialirkan, saudara. Jadi pelayanan tentang
Anda dipercayakan dan Tuhan mengalirkan. Dengan kata lain begini, saudara. Nih, baik ya, dengan baik artinya Anda setia, artinya juga penuh dengan sabar, kesabaran. Itu buah roh, hikmat pun juga karunia. Jadi dengan kata lain begini, saudara. Semakin Anda mau melayani, maka semakin Tuhan alirkan buah roh dan karunia roh. Tuhan berikan aku karunia roh, Tuhan buat buah rohku, yaitu kesabaran ataupun juga kasih, kemurahan bertumbuh. Tapi kita nggak mau melayani. Dan Tuhan alirkan ketika kita mau melayani. Melayani bukan sekedar pelayanan di gereja, saudari. Ya, melayani banyak, makanya dikatakan pelayanan meja. Karena pelayanan meja bicara tentang kebutuhan jemaat setiap hari. Ada janda, ada orang-orang miskin, ada kebutuhan makan, minum. Itu artinya kehidupan sehari-hari. Panggilan Tuhan untuk melayani bukan hanya di gereja, tapi di kehidupan sehari-hari juga. Ketika Anda mau di tempat kerja, Anda mulai melayani orang, Anda mulai peduli sama orang, mau mendengarkan masalah mereka, mulai berani mau mendoakan mereka. Jangan bilang, oke, nanti saya doakan ya. Langsung doakan saat itu juga. Kalau Anda tahu, nanti kita belajar tentang now moment, now gitu ya. Dan saya nggak bahas ini. Jangan bilang, nanti saya doakan. Anda akan nanti ketika pulang di rumah mungkin lupa, dan juga bukannya momennya Tuhan. Ketika ada orang kasih share masalah, Anda digerakkan mau doakan, langsung now. Saat itu juga. Karena now dalam konsep orang Yahudi adalah divine encounter. Itu saatnya Allah. Kalau Anda tunda 1 menit aja, udah bukan saatnya Allah. Jadi kalau Anda ditaruh untuk mendoakan ketemu orang yang langsung lakukan saat itu juga. Selesai. Jangan dipikir lagi. Kalau dipikir lagi, iman sudah mulai goyah. Karena masuk di dalam logika-logika kita. Ya, oke? Jadi tujuannya apa sih Tuhan? Ya, tujuannya adalah ya Anda semakin peduli dan murah hati terhadap orang lain. Tujuan Tuhan di sini adalah karena tujuan ini buah roh, karunia roh, nggak pernah untuk diri sendiri. Buah selalu untuk dinikmati orang. Kan Anda dengar iklan kan? Jeruk nggak bisa menikmati jeruk. Gitu. Orang lain, Anda yang menikmati jeruk, pohon jeruknya nggak menikmati. Ya? Jadi ketika Anda dialirkan buah roh, orang lain tujuannya. Karunia roh pun juga sama. Firman Tuhan dalam 1 Korintus ya 13 atau 14 saya lupa, itu bahwa buah-buah karunia roh ini diberikan untuk membangun tubuh Kristus, bukannya diri kita. Tubuh Kristus, bukan untuk kesombongan. Jadi untuk kepentingan orang lain. Semakin kita peduli orang lain, maka karunia roh itu semakin mengalir. Kita mau minta karunia roh, tetapi kita nggak peduli sama orang lain. Kita nggak murah hati sama orang lain. Roh Kudus akan mengalir tempat di mana ada kepedulian. Karena Tuhan sangat peduli sama orang-orang kecil, orang-orang yang berdaya. Tapi Anda di sini semua, saya percaya, walaupun kita punya tekanan, tapi undangan untuk melayani terbuka. Walaupun kita punya kelemahan, Pak, saya nggak bisa apa-apa. Undangan ini bukan tentang Anda. Semakin Anda mau bertindak, maka kita akan diberikan karunia dan juga buah roh itu, saudara. Ya, dan jangan pakai logika kita. Kalau Tuhan mau bekerja, kalau Tuhan mau saya melayani harus begini, harus ABC. Jangan, saudari. Kita jangan mengkotakkan Tuhan. Let God be God. Jadi izinkan Tuhan jadi Tuhan. Dia yang atur, dia yang tentukan. Bagian kita adalah dituntun, dipimpin aja. Percaya, maka kamu akan melihat, saudari. Jadi pada akhirnya ada 5. Ya. Pertama, komunion, roti sajian, pemeliharaan raja, dan pelayanan. Anda melihat menarik sekali, ya. Ini ringkasannya. Kalau mau foto, ini dia, ya. Yang diberikan kesatuan dengan Yesus. Kalau kemudian roti sajian, kesetiaan Yesus. Pemeliharaan, perlindungan Yesus. Ya, ke dalam raja kasih karunia, pelayanan, kepercayaan. Tetapi Anda lihat, Anda dihidupkan bagian yang ini. Semua meja ini adalah untuk menunjukkan Allah. Anda dihidupkan oleh status Yesus. Tadi ingat ya, saya orang benar, segala. Anda diberikan kehadiran Yesus, kehadiran yang memberikan perkenanan.
Anda kemudian digembalakan oleh Yesus, ya. Kemudian dalam raja Anda diberikan nilai diri, ya, nilai diri Yesus. Lalu di sini Roh Kudus, buah dan karunia Roh. Maka Anda sempurna adanya. Tetapi tujuannya adalah buahnya. Anda lebih mengasihi Tuhan dengan melakukan firman. Anda mulai menghargai kesatuan, menghargai setiap orang, juga egois. Anda mulai hidup dengan iman. Anda mulai perbaiki diri dan setia. Anda mulai peduli dan murah hati. Ini buah, bukannya syarat. Tetapi ketika Anda menerima undangan, paling nggak ada 5 meja di sini, maka Anda akan melihat ya bahwa Anda diberikan begitu banyak oleh Tuhan dan Anda dihidupkan oleh Dia aja. Sehingga hidup Anda dan saya bukan lagi tentang kita, tetapi tentang Tuhan dan Roh Kudus yang bekerja di hidup kita. Amin. Kita mau terima undangan ini. Ya, saya berharap ini terbuka buat semua orang yang sudah menerima Yesus. Kita disediakan meja, saudari. Dan meja ini Tuhan menantikan, Dia sangat menantikan kita untuk hadir sama Dia di meja ini, saudari. Ya, oke. Yuk, saya undang kita bangkit berdiri, pemusik, tolong ya.